Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, pada tahun ajaran 2021-2022 kali ini, mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan akan diampu oleh dua orang dosen. Yang pertama adalah saya sendiri, Bapak Zulfikar, dan yang kedua, Ibu Umi Hanifah. Saya sendiri akan mengampu mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan pada 10 kelas, yaitu A, B, C, D, E. Kemudian I, J, K, L, dan M. Sementara Ibu Umi Hanifah akan mengampu 3 kelas, yaitu E, F, G. FGH, F, G, dan H. Perlu saudara ketahui, mata kuliah ini akan dilaksanakan selama 1 semester dengan pendekatan utamanya adalah pendekatan semi praktek. Sehingga untuk bisa mengikuti mata kuliah ini secara penuh, saudara memerlukan sebuah media yang nanti akan kita jelaskan pada menit-menit berikutnya di akun ini. Baik, pertama kita jelaskan tentang deskripsi mata kuliah ini, yaitu mempelajari proses akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pada perusahaan yang melakukan investasi pada perusahaan lain. Hubungan perusahaan investor dengan perusahaan investi dibahas dalam kaitan kasus-kasus pembagian laba dan dividen. Adapun tujuannya, silakan saudara baca. Yang jelas adalah yang pertama, saudara nanti akan menyusun laporan keuangan konsolidasi terkait dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Kemudian yang kedua, saudara bisa memahami konsep transaksi-transaksi bisnis antar perusahaan afiliasi. Yang ketiga, saudara bisa mengambil keputusan berdasarkan informasi dan data yang terkait dengan transaksi hubungan afiliasi. Yang keempat, saudara mampu menyusun laporan keuangan konsolidasian. Yang kelima, saudara mampu menganalisis dan menginterpretasi hasil laporan yang sudah saudara susun. Adapun materi-materi yang akan dibahas atau didiskusikan dalam akuntansi keuangan lanjutan ada minimal 10 kasus. Yang pertama adalah akuisisi antar perusahaan dan investasi pada perusahaan lain. Yang kedua, laporan konsolidasi pada saat tanggal akuisisi. Yang ketiga, laporan konsolidasi setelah akuisisi. Yang keempat, 5, dan 6, ini adalah transaksi-transaksi yang mungkin terjadi pada perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi. Yang ketujuh, konsolidasi pada tanggal-tanggal atau di waktu-waktu interim. Yang kedelapan, emisi saham perusahaan baru. Yang kesembilan, hubungan secara tidak langsung perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi. Yang terakhir, hubungan timbal balik antar perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi. Berikutnya, mata kuliah ini akan dinilai berdasarkan pertama, kehadiran daring. Mudah-mudahan di tahun ini akan ada kebijakan untuk kuliah secara luring. Jadi mungkin tidak hanya daring, mudah-mudahan juga 50% daring, 50% luring. Itu 10%. Yang kedua adalah portofolio work paper. Nah, ini adalah sebuah kertas kerja yang wajib saudara miliki karena bentuk evaluasinya akan bergantung pada pendekatan praktek. Jadi buku ini atau kertas kerja ini harus saudara selesaikan untuk bisa menyelesaikan mata kuliah ini.
nilai dari keseluruhan pengerjaan work paper ini adalah sebesar 40%. Kemudian UTS 20% dan UAS 30%. Jadi dalam buku ini, saudara akan mengerjakan secara langsung praktek menyusun laporan keuangan lanjutan. Kemudian, work paper akan dievaluasi pada tengah semester dan akhir semester. Jadi saya akan mencoba untuk melihat bagaimana saudara mengerjakan work paper ini dengan cara apa? Nanti saudara mengupload hasil pekerjaan saudara pada LMS yang sudah disediakan. Syarat lulus minimal B itu kelengkapan work paper adalah 75%. Kemudian saudara sekalian, untuk memiliki buku ini, saudara diwajibkan untuk pertama mengganti ongkos cetak sebesar 50.000 dengan cara mentransfer ke rekening BRI dengan nomor 685-908-219-533. Kemudian tunjukkan bukti transfer ke Mas Awang di TU akuntansi, dan mengisi daftar pengambilan buku. Jadi saudara mengambil buku ke Mas Awang dengan menunjukkan bukti transfernya. Nah, untuk bisa mengecek bahwa saudara betul-betul sudah mengganti ongkos cetak atau transfer, maka pada saat menunjukkan ke Mas Awang, itu Mas Awang akan melihat ciri khusus dari transfer saudara, yaitu dengan menggunakan angka NIM terakhir. Jadi angka di nilai 50.000 ini ada angka terakhir NIM saudara. Misalnya NIM saudara adalah B218.001. Maka saudara wajib mentransfer 50.001. Ya, 50.000 satu, ya, 50.001. Kemudian jika NIM saudara adalah B218.25, maka nilai transfernya adalah 50.025. Ya. Nah, ini untuk membuktikan transfer agar tidak tertukar dengan teman yang lainnya. Kemudian untuk memasuki pada learning management system atau saudara akan masuk pada Schoology, jadi saya akan menggunakan Schoology. Perlu saudara perhatikan sebelum masuk saudara menggunakan NIM dan nama, nomor induk mahasiswa dan nama. Jadi misalnya ini ada LMS, ya. Kemudian ketika saudara sign up, ini saudara pilih student. Ya. Kemudian saudara pada saat mengisi jadi saya harus keluar dulu. Misalnya begini. Oke. Nah, ini oke. Ketika login, ketika saudara mengisi saudara mengisi akun atau membuat akun, sign up gitu ya, student. Kemudian di sini saudara ada kode aksesnya, misalnya kode aksesnya adalah berapa gitu ya. Kemudian saya harus cari kode akses. Jadi misalnya saya akan meminta saudara misalnya kelas B gitu ya. Kelas B ini misalnya akan membuat akun. Kelas B membuat akun, maka harus saya berikan kode aksesnya di sini. Nanti akan saya berikan kode akses di start. Copy. Kemudian nanti saya harus keluar dulu. Oke. Nah. Saudara sign up student.
Oke. Kemudian di sini ada kode akses tadi yang sudah saya copy ya. Oke. Nah, pada saat mengisi ini, first name itu wajib saudara isi nomor induk mahasiswa. Jadi first name-nya adalah mahasiswa, misalnya B 219.600. Nah, ini baru last name-nya, misalnya Muhammad. Nah, kemudian silahkan ini ada NIM, saya punya NIM sembarangan. Kemudian ada password-nya. Silahkan isi password-nya. Tapi yang jelas, ini adalah cara membuat akun psikologi yang terutama adalah first name-nya itu adalah nomor induk mahasiswa. Ya, kalau emailnya silahkan saudara pakai yang UMS, pakai yang Gmail juga boleh. Ya. Oke, itu untuk mendaftar di akun psikologi. Kemudian berikutnya, pada akun psikologi ini akan ada hal-hal yang perlu saudara perhatikan yang terdiri dari material dan updates. Ya. Jadi material ini adalah bahan-bahan, materi, dan kuis. Jadi bahan materi itu akan saya berikan setiap hari Senin. Jadi setiap hari Senin saudara wajib mengklik setiap jadwal yang akan diberikan, materi yang akan diberikan, sementara kuis itu akan tersedia sesuai dengan jam kuliah saudara. Sesuai dengan jam kuliah saudara. Jadi misalnya saudara kuliahnya jam 7.30 sampai jam 9, maka kuis itu akan tersedia di jam-jam itu. Ya. Jadi silakan setiap hari di hari Senin saudara bisa membuka folder ini. Jadi folder ini nanti isinya ada dua, yaitu materi dan kuis. Ya. Materi dan kuis. Ini harus dibuka setiap pekannya. Jadi untuk bisa mengerjakan kuis, ya, itu saudara harus membuka buku work paper, ya, dan untuk bisa mengerjakan work paper, saudara harus membuka materi di sini. Ya. Jadi folder ini berisi materi yang akan digunakan untuk mengerjakan work paper. Sehingga nanti ketika saudara mengerjakan kuis, ya, itu berarti saudara membuka work paper-nya yang sudah dikerjakan, sehingga mudah untuk menyelesaikan kuisnya. Kemudian di sini ada update. Ya. Update itu berisi tentang informasi pengumuman-pengumuman yang nanti akan saya posting, ya, setiap ada hal-hal yang penting. Ya. Setiap ada hal yang penting. Jadi nanti kalau misalnya ada pengumuman-pengumuman penting, maka saudara harus membuka update. Kemudian saya akan mengecek setiap kali saudara mengunjungi akun psikologi, ya, sebagai bentuk presensi saudara. Ya. Nah, kehadiran itu penting. Ya. 75% kehadiran saudara akan saya nilai di sini. Ya. Jadi saya akan bisa melihat siapa yang hadir dan siapa yang tidak. Ya. Di sini 75% harus terpenuhi untuk saudara. Saya kira itu terkait dengan mata kuliah ini. Jadi mata kuliah ini pendekatannya praktik, silahkan saudara miliki buku akuntansi keuangan lanjutan sesuai dengan tadi apa yang sudah saya sampaikan terkait dengan ongkos cetak, itu saudara membayar 50.000, silahkan saudara transfer di 685 901 008 219 533. Demikian penjelasan mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Ini merupakan pertemuan yang pertama, sehingga saudara bisa absen di channel YouTube, karena ini akan saya masukkan ke dalam YouTube saya. Silakan share, subscribe, dan berikan lonceng yang ada di sana. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.